Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindia Puspita dengan BP 2011-02-9003. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tugas seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan. Studi kasus pada perusahaan sektor mining atau pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Baiklah, masuk ke dalam bab 1 pendahuluan 1.1 mengenai latar belakang. Konsep green accounting ini mulai berkembang di Eropa sejak tahun 1970-an. Green accounting adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, memperkirakan, dan menyiapkan laporan baik data lingkungan maupun finansial dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan biaya. Ini menurut Cohen dan Robbins tahun 2011 dalam Aniela 2012. Tujuan penerapan akuntansi lingkungan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efeknya terhadap lingkungan tersebut. Akuntansi lingkungan dalam penerapannya di Indonesia masih belum efektif dan banyak perusahaan berdiri tanpa mempedulikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu, pentingnya penerapan green accounting akan mendorong kemampuan perusahaan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Pada saat ini, sektor mining atau pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian negara. Potensi yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi pertambangan sumber daya tersebut. Sifat dan karakteristik industri mining ini berbeda dengan industri lainnya. Salah satu industri mining ini memerlukan biaya investasi yang sangat besar, berjangka panjang, berisiko, dan adanya ketidakpastian yang tinggi, sehingga dapat menjadikan masalah pendanaan sebagai isu utama terkait pengembangan perusahaan. Sebagai akibat dari sifat dan karakteristik industri mining ini, maka terdapat beberapa perlakuan akuntansi khusus untuk industri mining yang berbeda dengan industri lainnya, terutama perlakuan akuntansi biaya eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perusahaan mining banyak mendaftarkan perusahaannya ke Bursa Efek Indonesia untuk dapat melakukan pengembangan bisnisnya. Sektor mining atau pertambangan di Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu sektor yang cukup diandalkan, yang terdiri dari subsektor coal mining atau pertambangan batubara yang pada tahun 2020 terdiri dari 24 perusahaan, subsektor crude petroleum dan natural gas production atau minyak mentah dan produksi gas bumi yang pada tahun 2020 terdiri dari 11 perusahaan, subsektor metal and mineral mining atau pertambangan logam dan mineral yang pada tahun 2020 terdiri dari 11 perusahaan, dan subsektor land atau stone quarrying atau pertambangan tanah atau batu yang pada tahun 2020 hanya ada 1 perusahaan. Berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan green accounting dan kinerja perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan telah dilakukan, di antaranya oleh Hanifah Zuhaimi pada tahun 2015, Wiwik Fitrianingsih dan Ratih Rahmawati tahun 2017, Desi Mariani 2017, Diah Enggar et al. Tahun 2018, Putri et al. Tahun 2019, Indra Satria et al. 2019, Hamidi 2019, Ratu Sasi dan Arum Pratiwi tahun 2020, Afifuddin et al. Tahun 2020, dan Haryono dan Eni Marianti tahun 2020. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Putri et al., yang mana dalam penelitian Putri et al. Ini melakukan penelitian dengan judul Dampak Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan green accounting dan kinerja lingkungan berdampak signifikan pada profitabilitas dengan menggunakan rasio Return on Asset atau ROA perusahaan manufaktur
di BEI tahun 2017 serta 2018. Serta green accounting dan kinerja lingkungan juga berdampak signifikan pada profitabilitas dengan menggunakan rasio on equity. Kinerja lingkungan dipilih dalam penelitian ini sebagai salah satu indikator karena kinerja lingkungan dapat memperhatikan bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Semakin meningkatnya kinerja lingkungan perusahaan, maka akan semakin meningkat juga kinerja perusahaan yang akan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Selain itu, penerapan kinerja lingkungan dalam perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan melalui peringkat warna yang didapat dari program penilai peringkat kerja perusahaan atau disingkat dengan PROPER. Nah, pada penelitian ini, penulis mengganti sampel penelitian dengan menggunakan data perusahaan subsektor mining atau pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Penulis memilih menggunakan perusahaan mining atau pertambangan dikarenakan di Indonesia memiliki prospek sumber daya alam berupa batu bara, logam mulia, dan yang lainnya yang melimpah sehingga hal ini dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian penulis adalah Analisis Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan, studi kasus pada perusahaan sektor mining atau pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya 1.2 mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana dampak green accounting dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas dengan menggunakan rasio return on asset pada perusahaan mining atau pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana dampak green accounting dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas dengan menggunakan rasio return on equity pada perusahaan mining atau pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan mining atau pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya 1.3 mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana dampak green accounting dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan dengan menggunakan rasio return on asset pada perusahaan mining atau pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana dampak green accounting dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas dengan menggunakan rasio return on equity pada perusahaan mining atau pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan mining atau pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya 1.4 mengenai kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan informasi bagi peneliti maupun peneliti selanjutnya terkait dengan dampak penerapan green accounting dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, kontribusi terhadap praktik. Bagi perusahaan mining atau pertambangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran mengenai pentingnya green accounting pada suatu perusahaan. Karena hal tersebut akan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan serta dapat menarik dan mempengaruhi minat investor dalam keputusan berinvestasi pada perusahaan. Sedangkan bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menganalisis, membuat dan mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam perusahaan. Selanjutnya 1.5 mengenai sistematika penulisan. Pada sistematika penulisan ini terdapat 5 bab, yaitu
bab 1 mengenai pendahuluan, yang mana bab ini menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Bab ini menyajikan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian. Bab 3 mengenai metodologi penelitian, yang mana bab ini menyajikan metodologi penelitian yang dilakukan yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab 4 yaitu uraian dan pembahasan masalah, di mana bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan diuraikan secara rinci. Selanjutnya bab 5 penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang akan dibahas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2 bagian literatur review. Pada video sebelumnya, peneliti telah menjelaskan mengenai literatur review ini. Pada video kali ini, peneliti hanya akan menjelaskan mengenai bagian yang diubah saja, yaitu pada bagian pengembangan hipotesis. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Haryono dan Eni Marianti tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan green accounting tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dengan menggunakan rasio return on asset. Selain itu, penelitian dari Putri et al. Tahun 2019 mengungkapkan bahwa green accounting dan kinerja lingkungan berdampak signifikan pada profitabilitas dengan menggunakan rasio return on asset dan return on equity. Dengan demikian, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama yaitu pengaruh green accounting terhadap profitabilitas menggunakan rasio return on asset. Hipotesis kedua, pengaruh green accounting terhadap profitabilitas menggunakan rasio return on equity. Sedangkan hipotesis ketiga, yaitu penerapan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini didasari dengan hasil dari penelitian Ratu Sasi dan Arum Pratiwi tahun 2020 menunjukkan dari hasil pengujian terbukti bahwa kinerja lingkungan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Indra Satria et al. Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa kinerja lingkungan juga berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis ketiga ini. Masuk ke bab 3 mengenai metodologi penelitian. 3.1 Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, di mana data yang digunakan dalam penelitian berupa angka-angka dan analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik. Berdasarkan karakteristiknya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian kausal komparatif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel independen terhadap variabel dependen. Ini menurut Sugiono tahun 2014. Menurut Aswar tahun 2011, pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis linear. Dengan metode kuantitatif, akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya 3.2, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id, berupa data laporan tahunan atau annual report dan data penilaian peringkat ketaatan terhadap peraturan Kementerian Lingkungan Hidup berupa PROPER, sehingga peneliti langsung dapat mengujinya dengan menggunakan alat statistik. Metode penilaian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif untuk melihat gambaran dan perbedaan dampak yang terjadi antar variabel tentang pengaruh penerapan green accounting dan kinerja perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya.
Selanjutnya 3.3 populasi dan sampel penelitian. Yang pertama populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Ini menurut Sugiono tahun 2014. Berdasarkan definisi populasi tersebut, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan, khususnya subsektor pertambangan batubara atau coal mining, yang menerapkan green accounting dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020, yang mana pada saat ini berjumlah 24 perusahaan. Selanjutnya itu sampel. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method, yaitu penentuan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria tertentu. Ini menurut Sugiono tahun 2014. Kriteria pengambilan sampel dalam perusahaan pertambangan subsektor coal mining atau pertambangan batubara adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya subsektor coal mining, pada tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan yang mendapat penilaian aspek warna emas atau hijau pada Proper. Yang ketiga, perusahaan subsektor coal mining atau pertambangan batubara yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan telah diaudit pada periode 2016-2020. Yang keempat, perusahaan subsektor coal mining atau pertambangan batubara yang sudah menerapkan green accounting pada laporan keuangan pada periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya 3.4 mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini menggunakan profitabilitas sebagai variabel dependennya. Profitabilitas dapat diukur dengan rasio-rasio profitabilitas, yaitu return on asset dan return on equity. Sedangkan variabel independen menurut Sugiono 2018 merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah green accounting dan kinerja lingkungan. Pengukuran green accounting menggunakan metode dummy, yaitu yang pertama nilai 0 digunakan untuk perusahaan yang tidak memiliki komponen biaya lingkungan, biaya daur ulang limbah, biaya penelitian dan pengembangan lingkungan yang ada dalam annual report. Yang kedua, nilai 1 digunakan untuk perusahaan yang memiliki komponen biaya lingkungan, biaya daur ulang limbah, biaya penelitian dan biaya pengembangan lingkungan yang ada dalam annual report. Sedangkan kinerja lingkungan diukur dengan kemampuan lingkungan perusahaan mengukur dengan level emas teratas, hijau termasuk biru, merah, dan level hitam terendah. Ini menggunakan sistem Proper yang mencakup 5 peringkat untuk warna. Yang pertama emas itu sungguh-sungguh tertib dengan skor 5. Yang kedua hijau itu sungguh tertib dengan skor 4, biru tertib skor 3, merah terburuk skor 2, sedangkan hitam sangat buruk skor 1. Selanjutnya 3.5 metode pengumpulan data. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan atau annual report perusahaan pertambangan, subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 melalui akses langsung dari website Indonesia Stock Exchange atau www.idx.co.id. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder dan data pelengkap yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Metode dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan laporan tahunan Proper yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup periode 2016 sampai 2020. Terakhir 3.6 yaitu metode analisa data. Metode analisis data yang digunakan ialah regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS. Analisis regresi linear berganda berguna untuk mengukur data yang memiliki lebih dari satu variabel independen dan juga untuk menentukan sisi interaksi variabel independen serta variabel dependen, apakah variabel independen positif atau negatif, serta memperkirakan skor variabel dependen ketika skor variabel independen meningkat atau bahkan berkurang. Adapun rumus dari regresi linear berganda ini seperti yang terlihat pada slide, yang mana keterangannya Y1 merupakan profitabilitas dengan menggunakan ROA, Y2 merupakan profitabilitas dengan menggunakan ROE, alfa merupakan konstanta, beta 1, beta 2 merupakan koefisien regresi, X1 merupakan green accounting, X2 merupakan kinerja lingkungan, dan E adalah error. Selain itu, penelitian ini juga diuji secara statistik dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model yang digunakan dalam penelitian, serta memperoleh model dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang menggunakan program SPSS. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dimiliki berdistribusi normal atau mendekati normal. Data normal adalah data yang menyebar merata dan polanya tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan. Data yang terbilang berdistribusi normal adalah jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabelnya adalah sama dengan 0. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas ini, peneliti akan membuat tolerance dan variance inflation factor atau VIF dengan program SPSS. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas. Jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas atau tidak pada penelitian ini menggunakan uji part. Apabila hasil uji part tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika hasil uji part tersebut tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Salah satu cara mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Darwin-Watson atau Dewey test. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama,
Koefisien determinasi atau R kuadrat merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 atau 1. Nilai R kuadrat yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R square, bukan R square dari model regresi, karena R square bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan adjusted R square dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model. Pengujian hipotesis yang kedua yaitu uji signifikansi simultan atau uji statistik F. Uji statistik F ini dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah signifikan atau tidak. Jika nilai signifikansi F kecil dari 0,025, maka secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika sebaliknya, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis yang ketiga yaitu uji T atau uji hipotesis merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Jika hipotesis T dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh antara variabel independen secara individu terhadap variabel independen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh green accounting dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,25, maka terdapat pengaruh yang kuat antara kedua variabel. Demikianlah penjelasan tugas seminar proposal saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for watching and see you.